Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di acara podcast kami yang bermaterikan hutan Margarana. Ya, bersama saya Farel, saya Fikri. Ya, kita akan membahas tentang hutan Margarana ya bersama narasumber kita yaitu Ya, saya Muhammad Julfan, saya Adrian, saya Nawal. ya itu dia narasumber kami dan kita ini mau gimana sih? Kita teh di sini mau bahas apa peristiwa hutan Margarana gitu. Ini mungkin terdengar asing di kita aja ya, di kita berdua apa sih itu hutan Margarana, dan di teman-teman juga cukup asing. Jadi hutan Margarana itu terbagi dari dua subkata. Ada hutan dan Margarana. Untuk mengetahui apa sih arti dari kata tersebut, langsung kita tanyakan kepada narasumber pertama kita di sini, Julfan. Jadi apa sih puputan itu, Julfan? Puputan itu berasal dari bahasa Bali, yaitu artinya habis-habisan atau mati. Nah, dapat disimpulkan puputan ini perang sampai darah titik habis. Oh, begitu Pi. Jadi puputan itu yaitu berjuang habis-habisan sampai mati gitu. Daripada nyerang, Daripada sama sama ini kita apa habis-habisan sampai mati apa? Ya begitu ya. ya. Jadi setelah kita mengetahui puputan, nah kita belum tahu nih puputan Margarana itu artinya apa. Puputan Margarana merupakan suatu peristiwa pertempuran yang terjadi di Bali antara pasukan Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa itu terjadi karena rakyat Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaannya, dan yang memimpin pertempuran itu yaitu Kolonel Igusti Ngurah Rai. Oh, jadi puputan Margarana itu suatu peristiwa di mana perjuangan peperangan antara rakyat Indonesia di Bali melawan pasukan Belanda untuk apa mempertahankan wilayahnya. Itu teman-teman. Itu teman-teman. Saat kita tahu apa puputan Margarana itu Kapan sih peristiwa puputan Margarana itu? Jadi puputan Margarana itu terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946, di mana sekarang itu di Bali setiap tanggal 20 November itu diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Jadi diperingati oleh warga setempat lah, menghargai para pahlawan yang sudah berjuang. Oh, itu ya teman-teman. Jadi tanggal 20 November itu diperingati 20 November 1946, 20 November itu diperingati sebagai Hari Puputan Margarana oleh masyarakat di Bali. Nah, setelah kita mengetahui puputan Margarana itu apa dan kapan terjadinya, apa sih yang melatar belakangi puputan Margarana ini? Yang melatar belakangi yaitu pertempuran puputan ini dihasilkan oleh perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Isi dalam perjanjian ini menyebutkan bahwa Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia secara de facto, sehingga adanya upaya Belanda menguasai wilayah Bali kembali. Jadi latar belakang mengapa terjadinya peristiwa puputan ini karena dari perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda di dalam salah satu poinnya mengatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayahnya secara fakta. Jadi si Bali itu gak dianggap ya? Dianggap sebagai wilayah Indonesia. Nah, hal tersebut membuat adanya upaya Belanda untuk menguasai Bali itu Bali. Nah, itu masyarakat Bali jadi gerah, Ya, kecewa gitu ya. Kecewa. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui latar belakangnya, selanjutnya siapa sih yang memimpin puputan Margarana itu? Yang memimpin pertempuran puputan Margarana yaitu divisi Sunda Kecil, dan kebetulan komandan yang memimpin divisi tersebut yaitu Kolonel Igusti Ngurah Rai. Si Igusti Ngurah Rai itu ya kayak itu teman-teman. Jadi yang mungkin itu Igusti Ngurah Rai ya. Selanjutnya ada sebenarnya kan kita tuh sudah tahu puputan Margarana itu apa, artinya apa sudah, yang melatar belakangnya sudah, kapan terjadinya sudah, siapa yang memimpin sudah. Nah, selanjutnya saya akan menanya nih, bagaimana kronologi puputan Margarana itu? Baik, kronologinya itu saya mulai dari tanggal 18 November pada tahun 1946.
Gusti Ngurah ini menyerang ke markas Belanda di Tabanan pada tanggal 18 November yang membuat Belanda ini geram marah kepada masyarakat Bali. Nah, tidak lama dari itu selang sehari kemudian pada tanggal 19 November itu bisa digunakan oleh Belanda untuk merancang strategi untuk menyerang masyarakat Bali tadi yang menyerang markas Belanda di Tabanan. Nah, lalu pada tanggal 20 November Belanda baru melancarkan serangannya ke Tabanan sekitar pukul 5:30 waktu setempat atau waktu Indonesia Tengah dengan menembaki para pasukan warga Bali. Nah, pasukan warga Bali yang kali ini masih minim persenjataan, ya otomatis mereka kalah lah dalam perang itu, tidak bisa menyerang Belanda. Gitu. Nah, sekitar pukul 9 ada satu pasukan Belanda yang diisi oleh 20 orang itu menyerang pasukan Bali. Nah, hal itu membuat Gusti Ngurah Rai mundur dulu. Nah, mundur dulu ke pertempuran. Nah, pada saat pasukan Gusti Ngurah Rai ini mundur, itu dikejar oleh pasukan Belanda menggunakan pesawat tempur PK. Nah, setelah melihat pesawat pasukan tentara Belanda itu, si Gusti Ngurah Rai ini teriak pukutan kepada pasukannya, di mana pukutan itu tadi sudah disebutkan juga bahwa pukutan itu artinya habis-habisan. Nah, setelah itu akhirnya Gusti Ngurah Rai ini menyerang lagi gitu, sampai tidak ada penghabisan. Nah, tapi pada akhirnya ini sekitar 1.372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia ini gugur di medan pertempuran, sehingga namun pada saat pasukan Gusti Ngurah Rai ini menyerang pasukan Belanda, sekitar 1.372 orang ini gugur. Itu 1.300 ini sebagai anggota pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia di Sunda Kecil, seperti itu. Oh, jadi sangat ini ya, kronologis yang terjadi pada peristiwa Sangat banyak yang complicated gitu ya teman-teman. ada maju mundur sering menyerang Jadi, mundur. Teman-teman Namun ya, sangat disayangkan bahwa di akhirnya pasukan dari Gusti Ngurah Rai ini gugur dalam medan perang, dan juga ada 1.372 pasukan di bawah naungan Gusti Ngurah Rai yang gugur juga pada pertempuran tersebut. jadi kita juga jadi tahu nih Pi, puputan itu dari mana sih? Ternyata dari si Ngurah Rai itu yang mengambil puputan. Artinya habis-habisan Ya, ya. kita memang benar ya, kalau sampai habis-habisan Sampai sampai beribu-ribu tuh ya yang mundur ya, itu pahlawan pejuang bangsa ya. Jadi begitu ya teman-teman, podcast kita hari ini. Mohon maaf ya kalau kita masih banyak salah dan masih banyak belepotan ya teman-teman. Ya segini saja podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.